Dari modal cuma 1.000 doang sampai atau 12.000 setahun dengan uang pertanggungan yang 20 juta tadi ya gitu. Dan tadi perlu kita garis bawahi juga ya Sobat LPPI ya, bahwa premi asuransi itu nggak mahal, ikut asuransi itu tuh nggak mahal, semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari Sobat LPPI semua. Dan sistem pembayarannya pun juga beraneka ragam ya, jadi jangan dipikirnya harus langsung langsung mungkin ada yang setahunan atau apa kayak gitu, atau jangan-jangan bulanan itu juga ada ya Mbak Betul, ya? kita siapin yang bulanan Wah, juga. menarik banget. Kayak contohnya tadi salah satu yang mungkin ibaratnya kayak custom product ya, yang dibuat untuk LPPI Run ini dengan apa premi dari 1.000 ya Mbak ya, 1.000 sampai 12.000 dengan benefit PI yang bisa kita dapatkan di 20 juta rupiah. Wow. Sobat LPPI, senang banget nih saya Rati Wijaya kembali menemani Sobat LPPI semua di LPPI Voice di episode kali ini. Topik kali ini tuh cukup menarik ya menurut saya ya. Bertepatan juga dengan momen dimana kita akan ada LPPI Run nih, LPPI Run 2024. Jadi kita akan ada fun run di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 mendatang. So langsung aja cek di Instagramnya LPPI_ID dan juga di lppi.run. Di sana ada informasi terkait event kita nanti di tanggal 26 Mei itu. Jadi ada fun run, kita juga akan ada special performance dari Hindia. Jadi mana nih fansnya Baskara Hindia? Tepuk tangannya mana? Jadi kadang-kadang ada yang lucu juga nih. Jadi banyak banget pertanyaan ya. Kalau mau nonton Hindianya aja nggak usah lari gimana? Aduh, itu sudah include semuanya ya. Jadi packsnya itu harganya itu sudah include dengan fun run-nya plus dengan nonton perform dari Hindia. Kapan lagi kita bisa lari di Kemang, lari bareng-bareng, abis itu seru-seruan bareng dan kita nyanyi bareng Hindia. Nah, kali ini saya ditemani dengan Mbak Cantik pagi ini ya di momen bulan puasa kita. Ini kita boleh kasih tepuk tangan nih buat Mbak Delvia Siregar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rati, selamat Mbak pagi Delvia. teman-teman LPPI. Ya, Sobat LPPI. Oh, Sobat LPPI. Voice. Jadi namanya LPPI Voice, kita nyebutnya Sobat LPPI. Nah, siap. Mbak Delvia ini adalah Relationship Manager dari BNI Live ya. Sebelumnya saya mau ngucapin makasih dulu nih Mbak Delvi kalau BNI Live ini udah support buat eventnya LPPI Run ini. Thank you. You're welcome. Ya, thank you banget. Kita juga dikasih kesempatan untuk bisa jadi mitra asuransi dalam menghandle event LPPI Run nanti. Kita berusaha semaksimal mungkin teman-teman LPPI Run jadi sehat lah ya. Amin. Karena tercover asuransi jadi mindsetnya udah pasti sehat Amin. gitu ya. Sip, mantap Mbak, sebenarnya mau tanya dulu deh, sebelum kita ngomongin yang terlalu dalam nih terkait tentang LPPI Run dan juga support dari BNI Live-nya ini gitu ya. Kan kadang-kadang nih ya banyak banget nih bahwa kalau orang tuh katanya tuh berinvestasi adalah salah satunya dengan insurance. Tapi sebenarnya tuh insurance itu sendiri apakah itu salah satu bagian dari investasi kita gitu Mbak? Thank you banget Mbak Rati atas pertanyaan. Kadang-kadang orang suka ambigu nih, suka salah menerka bahwa asuransi itu kadang dianggap investasi, padahal asuransi is pure asuransi, investasi is investment. Investment di sini adalah bukan investment terkait dengan yang namanya bicara return ya, tapi bicara investmentnya adalah protection. Memang kemasan produk kita kemas dengan bentuk beberapa produk, bisa jadi kesehatan, bisa jadi tabungan investasi, bisa jadi dalam bentuk yang namanya pensiun. Tapi sebenarnya investmentnya adalah protection insurance-nya. Jadi kalau bahasa asuransi yang benar-benar literatur asuransi, sebenarnya asuransi adalah melindungi risiko keuangan, ya, melindungi risiko keuangan. Jika peserta ataupun nasabah kita terjadi risiko meninggal dunia atau sakit atau celaka, maka yang diproteksi adalah risiko ekonominya. Ya, jadi karena mereka mungkin adalah pencari nafkah atau mereka adalah sumber keuangan keluarga, sehingga kalau terjadi risiko kematian kan mau nggak mau kan ekonomi mereka kan ada yang hilang, ya, sumbernya nggak ada. Nah, cash itu ya berantakan ya. Betul, makanya sebenarnya tapi memang kami menghimbau asuransi itu benar-benar penting sekali. Sebagian dari tabungan atau investasi tolong diinformasikan produknya ke asuransi. Kenapa? Untuk diversifikasi. Ya kan? Karena kalau misalnya nanti terjadi risiko, mau nggak mau kan nanti dari tabungan tergerus, deposito tergerus, atau barang-barang properti, aset tergerus untuk
karena sakit atau karena kejadian yang tidak kita inginkan, kematian seseorang, sementara mereka mungkin masih kuliah, mungkin sekolah, atau masih membantu keluarga, atau masih ada cicilan rumah dan sebagainya. Nah ini yang saya mau sampaikan, jangan sampai salah. Asuransi itu is pure asuransi, tapi investment adalah bagian dari asuransi. Oke, wah menarik banget nih, karena kan sebenarnya kan kalau misalkan kita ketahui ya, pasti Mbak Davia juga lebih paham nih, karena sebagai RM pasti yang langsung in charge langsung dan in touch langsung dengan para klien gitu kan sepertinya. Dimana bahwa kadang-kadang kan banyak orang tuh yang kayak deny banget nih sama insurance gitu, nggak mau asuransi karena kan gue nggak mau sakit, karena saya nggak berpikiran ke depan akan kenapa-napa gitu kan. Sebenarnya tuh kalau yang dihandle sama Mbak Davia sendiri nih untuk pengalaman sebagai seorang RM khususnya di BNI Life ini gitu, yang paling jadi challenge banget nih Mbak, challenging banget nih menghadapi hal-hal seperti itu tuh gimana sih cara-cara Mbak Davia tuh meyakinkan gitu ya, karena yang tadi saya sempat tanyakan di awal gitu Mbak, baik banget tuh orang tuh yang masih berpikiran bahwa asuransi itu adalah bagian dari investasi itu sendiri. Jadi saat uangnya itu ibaratnya udah nggak bisa mungkin diklaim atau apa dan lain, atau nggak tiba-tiba, karena kalau asuransi kesehatan kan dia memang rutin membayarkan Mbak. Iya, Kalau emang betul. nggak ada potensi sakit atau apa ya udah. Tapi kan kita Hilang. tercover di tahun itu, ibaratnya Betul. seperti itu kan. Itu gimana tuh Mbak kalau misalnya menghadapi klien seperti itu? Ya, oke. Kembali lagi tadi saya sampaikan bahwasannya asuransi adalah untuk proteksi risiko ekonomi. Jadi pastinya kalau bicara apple to apple, memang kita apalagi untuk produk asuransi yang pure, benar-benar asuransi yang tidak ada returnnya. Contoh asuransi kesehatan tadi disampaikan Mbak Rati, itu pastinya kalau tidak ada klaim, premi kita hangus, ya kan. Terus yang kedua, misalnya produk asuransi kecelakaan, itu juga premi bisa hangus karena tidak ada kecelakaannya. Makanya kemasan produk kita memang beragam. Akhirnya ada yang namanya produk asuransi yang ada tabungan investasinya. Kita ada yang namanya endowment, dwiguna, itu ada produk yang pasti ada returnnya yang kita pastikan kita akan memberikan, entah itu dalam bentuk return of premium ataupun pengembalian premi, ataupun juga ada istilahnya seperti manfaat hidup ya, atau yang kedua dalam bentuk unit link. Nah, unit link ini yang paling seru di Indonesia saat ini kan ya, karena tahu sendiri ada beberapa teman-teman asuransi lain kami yang akhirnya kok saya merasa ditipu sih, saya kayaknya bayar terus tapi kok ternyata dana saya segitu-gitu aja. Nah, karena kalau kerjanya dari mohon maaf ya, saya jadi izin diskusi terkait dengan produk nih ya. Boleh Karena kalau banget. unit link itu sebenarnya ketika kita bayar premi itu langsung split untuk protection dan untuk si reksadana. Oh, oke. Jadi misalnya let's say misalnya 1 juta ya, 300.000 untuk asuransi pure murni untuk kematian ataupun risiko kecelakaan atau sakit, 700.000-nya untuk reksadana. Oke. Reksadana kan pasti mark to Fluktuatif market. ya, Mbak, Mark ya. to market. Itu pun juga unit link itu harus pilihan dari nasabah. Nasabah harus clear di depan memilih reksadananya apa. Mau reksadana saham kah, reksadana mutual fund kah, atau reksadana campuran, atau reksadana macam-macam. Dan harusnya seorang financial planner ataupun si agent insurance, dia harus ngerti banget nih profil nasabahnya tuh bentuknya kayak gimana sih, apakah dia yang agresif kah atau ada moderat kah atau konservatif. Jadi kalau misalnya dia yang agresif, pasti kita arahkan nih coba ya reksadana saham, pilihan asuransinya, pilihan investment instrumen reksadananya, atau yang agak sedikit setengah-setengah, mungkin kita kasih reksadananya yang campuran, ada saham dan mutual fund-nya, seperti itu. Nah menarik ya tadi ketika teman-teman dibilang kalau asuransi kok investment gue rugi dong kalau premi nggak klaim gitu ya. Ya kembali lagi kita memang menjual proteksi ekonomi. Ya, bukan proteksi risiko investasi. bukan investasi ya, risiko Betul. keuangan. Tiba-tiba ya malah yang pasti itu kan pasti kematian ya, bener gak? Betul. Iya, kematian itu udah pasti. Di antara semua kondisi orang itu pasti kematian udah pasti. Kalau sakit nggak disangka tiba-tiba kesleo dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya mati pasti emang ada waktunya kan. Semua akan pulang kan gitu ya. Betul. Nah itu yang kita mau mengantisipasi risiko yang terjadi itu terhadap teman-teman tercinta ya LPPI, supaya mengantisipasikan, kalau bahasanya asuransi, sedia payung sebelum hujan, seperti itu. Kalau kematian itu berarti produknya jiwa ya berarti. Jiwa, ya? betul. Okay. Basic produk asuransi pasti ada kematian. Mau asuransi kecelakaan, mau asuransi kesehatan pasti ada nanti
di dalam bentuk produk itu salah satunya adalah santunan kematian atau uang pertanggungan namanya. KPR aja ada asuransi Yes, itunya yeah, kan, asuransi yes. jiwanya gitu kan. Yeah. Nah, tapi kalau di insurance itu sendiri ya, saya nggak tahu ya apakah, makanya saya mau nanya langsung dengan si financial planner kita ini dari BNI Life ya. Kalau di financial planner untuk ketemu dengan si klien gitu, ada SOP tertentu nggak sih? Karena kan terkadang kan yang saya nggak dijelasin tuh sama agent saya atau apa kayak gitu. Apakah ada memang SOP yang memang mengharuskan kalau menjelaskan itu mungkin di record, di apa betul, seperti betul, ini betul, kayak gitu betul. kan, karena ya ini sebenarnya juga jadi salah satu bentuk LPPI juga untuk mengedukasi sobat LPPI semua bahwa pentingnya insurance itu sendiri di luar dari mungkin memang kita sudah dapat ya dari pemerintah ya, BPJS ya Mbak ya. Dan kalau saya secara pribadi mau sedikit cerita juga nih Mbak, karena saya memang adalah ibaratnya penghamba asuransi, dalam arti kata saya memang ini banget sih, ini sedikit pengalaman aja Mbak ya. Suami saya tuh memang dia itu ini banget deh, aware banget dengan insurance gitu, karena memang operasi besar dan itu semua itu benar-benar full di cover dengan insurance seperti itu. Jadi saya kemarin beberapa waktu lalu itu juga lahiran anak baru umur 4 hari langsung saya insurance kayak gitu kan. Tapi memang cukup unik ya. Saya mikir gitu, apakah salah satu produk saya juga untuk anak tuh ada BNI Life juga untuk anak gitu. Di mana ini saya mikirnya adalah ketemu dengan dua agent insurance, salah satunya BNI Life dan satu lagi yang lainnya gitu. Itu memang lucu. Jadi saya ini harus direkam ya, untuk apa, untuk ini. Itu memang apakah memang menjadi salah satu pola SOP itu sendiri atau bagaimana sih Mbak? Oke, thank you banget, ini pertanyaan bagus. Karena memang semaraknya kemarin masyarakat Indonesia terhadap sempat ada ketidakpercayaan terhadap asuransi, maka memang OJK memperketat terkait dengan cara penjualan. Baik itu cara penjualan, kemudian dari segi spek produk, sehingga memang ada ketentuan kita harus menggunakan yang namanya voice recording atau kemungkinan menggunakan video gitu, seperti itu ya. Karena khususnya untuk produk unit link, karena yang tadi saya sampaikan masyarakat Indonesia tuh merasa ada yang ketidakpercayaan, ada juga produk investment yang digaranti, mungkin tahu ya di masyarakat Indonesia juga tahu kejadian yang produk investasi ternyata akhirnya nggak bisa dibayar seperti itu, sehingga OJK itu memperketat dan mengarahkan, menghimbau dari mulai tenaga pemasar atau sales agent kita itu harus ngerti banget produk. Jadi sehingga trainers kita pun juga benar-benar harus kulitin tuh produk, cara jual produknya gimana, spek produknya gimana, itu dari trainingnya juga udah kita detailkan. Kedua juga di dalam brosur OJK pun juga menyampaikan harus clear, khususnya untuk produk yang kayak unit link ada investasinya, itu harus disampaikan biaya-biaya apa aja yang perlu disampaikan oleh nasabah. Itu ada di dalam brosur atau ada yang namanya ringkasan produk dan layanan, itu ada reply namanya. Nah, sehingga teman-teman pemasar SOP, karena kan mereka sebenarnya kalau bahasa kerennya asuransi, itu tenaga pemasar atau agent kita itu sebenarnya, atau financial planner kita tuh sebenarnya sebagai field underwriters. Ya, bahasa kerennya field underwriter, artinya mereka tuh udah mulai screening gitu kan. Karena kalau di dalam asuransi kan ada tim underwriters yang memang meng-accept asuransi ini apakah dia cocok diterima atau mereka harus ada tambahan extra mortality dengan menggunakan medical check up tambahan dan sebagainya, atau memang dia udah clear untuk bisa di-accept langsung gitu kan. Nah, sehingga memang dengan adanya tadi ya, karena ada masyarakat Indonesia kemarin sempat ada yang komplain dan sebagainya. Ya, jadinya akhirnya OJK pun juga memperkuat yang namanya inklusif, memperkuat juga untuk menghimbau segala bentuk pemasaran dan juga produk dan sebagainya itu benar-benar teman-teman asuransi atau pihak asuransi yang mengeluarkan produk tuh harus clear kepada nasabah, karena kan itu jadi akhirnya jadi ketidakpercayaan masyarakat kan jadinya mengganggu juga perekonomian di Indonesia pastinya kan, sehingga karena kan asuransi bagaimanapun kan salah satu jasa keuangan, sehingga kan itu kan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia harusnya kan. Yang kedua juga jujur aja masyarakat Indonesia masih kecil banget. Ya, market share-nya asuransi tuh belum gede-gede banget seperti negara-negara lain. Sehingga masih kecil ya. Masih kecil banget, masih berapa persen lah, nggak nyampe 30% ya kali ya gitu ya, masih kecil banget lah masyarakat Indonesia. Sehingga ini kan jadinya kalau dengan ketidakpercayaan ini kan jadi mengganggu dream-nya
Indonesia untuk asuransi berasuransi. Even BPJS sebagai badan badan pemerintah yang sudah mengharuskan semua punya BPJS, itu pun juga mereka pasti harus berjuang juga menyampaikan inklusi dan sebagainya gitu. Nah, menariknya memang di asuransi juga kita ada yang namanya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang mengawasi seluruh asuradur untuk melakukan kegiatan pemasaran produknya dan sebagainya. Apapun ada keluhan juga mereka juga bantu juga. Ya mudah-mudahan masyarakat Indonesia sekarang udah mulai aware betapa pentingnya asuransi. Salah satunya mungkin kita harus menyampaikan inklusi, kita harus menyampaikan dengan testimoni yang tadi ya, mungkin Mbak Rati juga punya cerita, saya baru melahirkan langsung di cover semuanya gitu ya. Nah itu yang mungkin bisa membantu juga. Mungkin dengan adanya media event atau media podcast ini, secara tidak langsung kita udah membantu melakukan inklusi secara sederhana. Sehingga masyarakat atau komunitas di sekeliling kita itu sudah kita bantuin betapa pentingnya asuransi, seperti itu. Selain lebih aware juga pasti adalah yang poin kita di awal itu ya Mbak ya, udah harus menegaskan bahwa insurance itu bukan bagian dari investasi tapi benar-benar pure proteksi kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu sakit ataupun kematian gitu ya Mbak ya. Nah ini menarik nih tadi Mbak Delvi sempat sampaikan ada AAJI ya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Itu kan banyak banget ya perusahaan-perusahaan insurance ya Mbak ya di luar dari BNI Life gitu. Gimana sih caranya BNI Life nih? Dan mungkin bukan cara lebih kayak ke apa sih yang menjadi daya tarik atau daya jual yang membedakan dengan insurance lain sendiri. Karena kalau misalkan, karena saya sih yakin ya, karena kita kan setiap perusahaan gitu kita selalu mengklaim bahwa setiap produk itu pasti bagus, setiap ini pasti menguntungkan, pasti oke. Maksudnya menguntungkan dalam arti kata pasti akan memberikan benefit yang baik ya untuk masyarakat gitu, untuk klien ataupun potensial klien kita gitu. Tapi sebenarnya apa sih Mbak yang paling membedakan sendiri dari BNI Life gitu menurut Mbak Delvi gini nih, selama Mbak Delvi mungkin ketemu dengan klien pasti kan kayak saya gitu, saya kan pasti kan akan akan tanya-nanya berbagai macam dulu sampai akhirnya saya memutuskan oke, buat anak saya mau BNI Life saat itu gitu sih. Apa sih yang membedakan? Oke, thank you. Betul, tugas AAJI kan sebenarnya sebagai asosiasi ya, tempat temu asuradur, tempat diskusi dan sebagainya. Dia pun juga mesti netralisir ya. Nah, kalau dibilang apa sih yang menjadi challenging BNI Life, apa sih value proposition BNI Life, atau apa sih yang mau diangkat kompetitifnya BNI Life? Yang pertama adalah kalau bicara produk itu sebenarnya sama aja sih sebenarnya, kemasannya aja yang dibedakan. Memang agak beda mungkin dari pricing ya, dari premi. Ya setiap perusahaan kan punya kebijakan masing-masing ya terhadap dalam ketentuan menghitung premi dan sebagainya. Tapi yang saya mau angkat adalah pastinya karena ini adalah kita perusahaan jasa, apalagi bicaranya asuransi, pasti berapa cepat sih klaimnya? Ya kan. Nah ini yang kita mau angkat. Kita ada yang namanya di BNI Life ini kita ada easy claim dan easy cepet lah ya kan. Berapa lama tuh Mbak? Kita kalau cepet itu bisa one day juga bisa kalau memang itu clear ya gitu kan. Yang benar-benar simpel ya, tergantung juga ada nominal tertentu, kita juga ada SOP-nya. Nah yang kedua adalah kembali lagi jasa. Ketika kita juga misalkan asuransi kesehatan, kita juga punya mitra provider klinik rumah sakit itu menyebar seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri itu kita ada di Singapura dan Malaysia. Itu ada 3.000 rumah sakit ya provider. Jadi nggak hanya rumah sakit gede aja ya? Yes gitu loh. Dan kita pun juga yang ketiga juga kita sebenarnya kalau untuk produk asuransi kesehatan kumpulan dan sebagainya kita tailor made. Kebutuhan asuransi dari karyawan itu ataupun perusahaan itu seperti apa. Kita ngikutin dari kebijakan dari perusahaan seperti apa, kita tailor made gitu. Jadi kalau dibicarakan dengan produk, kembali lagi sebenarnya aku nggak mau bisa ngeklaim produk kita tuh bagus atau apa. Sebenarnya sama aja. Produknya ujung-ujungnya kalau asuransi jiwa itu kan pasti ada yang namanya endowment, ada yang namanya PA, ada yang namanya term dan sebagainya. Itu semua produk semuanya ada, cuman packagingnya aja. Ya sama aja kalau jualan fried chicken ya, sebenarnya dalam-dalamnya cuma ayam doang, cuma packagingnya aja. Kenapa orang bisa type of menu-nya kalau beli ayam di gambar yang ini, tapi kalau mau burger gambar yang ini, padahal semua sama gitu loh. Begitu juga mungkin karena mungkin servicesnya gitu ya gitu. Nah begitu juga kami mau coba menyampaikan bahwa BNI Life ini kita sangat terpercaya dalam hal membayar klaim. Yang kedua dalam mengelola investment juga kita sangat terpercaya karena kita juga ada award ya, reward yang disampaikan oleh beberapa provider yang memberikan award. Contoh kayak investment kita juga ada beberapa yang memberikan
piagam gitu ya, baik itu produk asuransi jiwa konvensional maupun syariah. Kita juga ada syariahnya gitu. Jadi itu yang membedakan kenapa sih BNI Life tetap berusaha maju, karena di AAJ itu selalu di ranking. Biasanya sering di ranking untuk misalnya dari based on premium, based on produksi polisnya atau sebagainya. Nah, itu yang membuat asosiasi itu menghimbau semua asuransi mempunyai kreativitas, mempunyai inovasi dalam hal produk, layanan, dan apapun. Apalagi sekarang udah semarak yang namanya digital. Jadi melakukan transformasi digital dan sebagainya gitu. Kalau BNI Life sendiri tuh untuk aplikasi digitalnya? Sudah ada kita. Apa namanya tuh? Kita ada namanya microsite kita namanya Plan B Life @bnilife.co.id. Nanti teman-teman run gitu ya. Mudah-mudahan kita ketemu di acara tanggal 26 Mei nanti. Kita juga ada booth ya, nanti rencana ada booth. Nanti kita bisa gimana sih lebih dalam lagi mengenal yang namanya Microsoft BNI Life secara digital. Cuman buka, terus tinggal bayar langsung di situ di tempat, dan itu real time banget, langsung polis jadi. Wow. Tinggal langsung nyambung ke LPP Iran aja nih Mbak Ade. Langsung nyambung ke LPP Iran aja. Sebenarnya cukup unik ya. Kenapa sih event lari tuh sekarang harus banget nih di cover sama insurance? Sebenarnya peran insurance itu sendiri di kegiatan lari itu apa sih? Oke, kembali lagi sih sebenarnya kalau peranan kita di run seperti itu, sebenarnya kita mau supporter sebagai mitra insurance ya, support teman-teman yang penyelenggara run, karena ya bagaimanapun kalau menurut saya kalau melakukan event tertentu itu pasti kalau mau ada asuransi itu lebih legal. Ya, karena kan kita bicara mengumpulkan massa ya, mengumpulkan massa, mengumpulkan masyarakat, apalagi di jalanan kan, itu risiko kan anytime bisa terjadi kan. Jadi sebenarnya kita support dalam hal event ini biar bisa sukses, biar penyelenggara juga lebih secure karena udah ada belakang layarnya asuransi. Begitu juga event musik ya, event musik seperti itu juga mereka sekarang apapun juga kalau melakukan event itu pasti akan harus ada asuransi ya, karena mereka pengen gimana ya, lebih secure seperti itu. Nah, itu peranan kita adalah kembali lagi sebagai supporter, dan kembali lagi kalau dari sisi kita pun juga kita kembali lagi membantu memperluas market share, memperluas pengetahuan asuransi ke masyarakat Indonesia. Dengan run ini kan yang pulih masa bisa ribuan ya, bisa 3.000, 5.000. Mau nggak mau kan mereka udah otomatis dapat asuransi, mereka jadi aware, oh ada asuransi ya. Tadinya dia nggak pernah tahu asuransi, tiba-tiba dapat misalnya asuransi dari run ini kan, jadi pengen tahu lebih dalam lagi tentang asuransi. Tadinya orangnya anti dengan asuransi gitu, kok kenapa penting gitu loh, karena kita juga merasa sayang sama mereka gitu ya, proteksi mereka gitu. Untuk yang nanti di LPP Iran itu sendiri nih Mbak Ani, produk apa sih yang akan diberikan kepada seluruh peserta dari LPP Iran ini gitu kan, dan juga benefit yang bisa didapatkan dari mereka itu seperti apa sih? Untuk khusus yang program ini, karena kita udah spesial lah untuk di PPI, kita akan memberikan asuransi kecelakaan diri yang kita proteksi sampai dengan uang pertanggungan 20 juta dalam acara event tersebut. Dan kemudian teman-teman juga akan tercover istilahnya kecelakaannya bukan hanya di tempat kecelakaan dalam satu hari ya, misalnya jamnya larinya jam 6 sampai jam 8 malam gitu ya, jam 8 pagi. Nah, itu PA kita tuh benar-benar personal accident namanya, itu kejadian kecelakaan dalam satu hari itu. Misalkan amit-amit gitu ya, pulang dari run tiba-tiba kecelakaan gitu ya. Udah selesai tiba-tiba dia naik motor. Itu juga meng-cover di luar dari event lari, dalam satu hari itu. Dalam satu hari itu atas nama peserta yang sudah kita isutkan gitu ya, itu akan kita cover gitu ya. Jadi personal accident ini kita memang bicaranya lah asuransi kematian karena kecelakaan. Kecelakaannya kalau mau didefinisikan secara asuransi bukan hanya karena kecelakaan motor, mobil atau pesawat jatuh. Even misalnya gitu, misalkan nih abis pulang dari run terus dia lapar, masak Indomie ditinggalin, terus tiba-tiba meledak deh tuh ya, gas, terus tiba-tiba dia meninggal, misalkan. Menarik. Itu pun juga kita cover yang namanya kecelakaan. Karena apa? Dia kena yang namanya benda asing ataupun sesuatu benda yang meluap gitu ya. Itu yang menjadi itu. Jadi ini menarik banget loh. Definisinya di kecelakaan itu nanti akan diperluas di dalam polis itu bisa dibaca seperti itu.
Ini sebenarnya menarik banget loh Mbak, karena beberapa kali ikut race itu memang ada insurance-nya juga, tapi hanya mengcover saat eventnya itu sendiri. Dan khusus untuk LPPI Run ini ya, di tanggal 26 Mei nanti itu benar-benar full 1 hari Satu ya Mbak hari, ya, pokoknya dalam dari satu hari BNLF itu. dan di luar dari itu juga. Wah, Ya, menarik pokoknya dalam banget satu nih. hari itu kita kan bicaranya personal accident dalam Ya. satu hari. Memang kita berikan pada saat event. Jadi harapannya memang kita udah pure kecelakaan. Tapi kalau terjadi risiko pada hari itu meninggal karena yang definisinya kecelakaan kita bisa cover seperti itu. Dan itu bisa langsung klaim polisnya itu, bukan klaim, maksudnya bisa langsung untuk lihat polisnya itu tuh nanti di booth-nya BNI Live ya. Yes, berarti ya. nanti teman-teman yang sudah terdaftar itu akan kita email untuk sertifikat polisnya gitu. Nanti bisa dibaca-baca benefitnya tadi yang kita sampaikan, ada uang pertanggungannya dan kemudian cara ngeklaimnya seperti apa itu gampang juga. Ngeklaim cuman email doang sama dokumen-dokumen yang ada. Dan ternyata juga ngasih untuk nanti pelari tercepat ya. Ada beberapa pelari tercepat yang juga akan diberikan gift hadiah dari BNI Live seperti itu. Ya nanti untuk detailnya nanti teman-teman untuk pelari langsung cek cepat di website pokoknya kita deh. akan surprise, sehingga sekarang nih kita cuma memicu teman-teman yang mau lari harus berikan best performance. Nanti surprise-nya ada di event ya. Ada di event. Ada di panggung lah disampaikan. Tapi Mbak Delvi, tapi ini menarik banget loh. Ini kan event pertama LPPI Run ya, dan itu kita tinggal tersisa kurang lebih 300-an slot ya. Keren ya. Tinggal 300-an slot, 1.700 itu udah masuk ke kita, tinggal 300-an slot. Jadi segera Sobat LPPI langsung cek di @lppi_id ataupun lppi.run. Jadi bisa langsung cek di situ semuanya, langsung daftar karena semua peserta di cover dari BNI Live. Dan selama 1 hari itu di luar dari kegiatan race kita, ada PA ya dari BNI Live itu sendiri. Nah, ini juga jadi pertanyaan nih sebenarnya nih. Terkadang kan kalau misalkan mau melakukan buka produk asuransi yang baru gitu nih Mbak, kayak gitu. Produk apa sih Mbak yang tepat untuk, karena kan ternyata kan untuk usia-usia tertentu kan beda ya Mbak ya. Yes, betul. Kalau semakin tua gitu ya, semakin berusia, semakin berumur itu apa namanya biayanya? Biaya preminya kan jadi lebih besar kayak gitu kan. Dan kalau misalkan kita untuk yang masih baru-baru kecil-kecil kayak gini gitu Mbak, untuk BNI Life sendiri gitu, untuk produk kesehatan ataupun jiwanya itu sendiri tuh start dari angka berapa sih Mbak? Dan sistem pembayarannya itu apakah bulanan kah, apakah 3 months atau mungkin semester? Sebenarnya beragam sih, variasi produk kita banyak gitu ya. Tapi kalau yang khusus produk yang kita akan kemas untuk acara event run ini murah banget. Dari modal cuma 1.000 doang sampai atau 12.000 setahun dengan uang pertanggungan yang 20 juta tadi ya gitu. Cuma kalau mau yang lebih lagi nanti lebih jelasnya emang pada saat kita di booth ya. Karena banyak banget pilihan produk, karena kan kebutuhan asuransi kan beda-beda nih setiap orang ya. Memang jujur aja semakin tua pasti akan semakin mahal preminya. Kenapa? Karena tabel perhitungan premi itu kalau di Indonesia ada dinamakan namanya tabel mortality, itu akan semakin usia semakin mahal. Dan kemudian yang kedua juga tergantung dari produk gitu ya. Produknya produk seperti apa. Nah, kita sangat terbuka banget gitu ya, teman-teman habis lari ataupun sebelum lari ada teman-teman kami nanti di booth, nanti bisa ngobrol-ngobrol. Ya, kalau misalnya waktunya singkat, kita pun juga bisa tukeran kartu nama dulu gitu ya. Nanti kita bisa jelasin lebih detail ke tempatnya nasabah atau teman-teman run pelari-pelari itu. Tuh kita jelaskan lebih lengkap karena produk asuransi ini memang kalau misalnya dicari pada saat sakit pasti susah. Kenapa? Kita belum tentu terima karena lagi sakit. Betul. Harus dalam keadaan sehat baru bisa beli produk asuransi kan seperti itu. Menarik banget nih Sobat LPP, makanya langsung cek di sosmednya kita. Nah, kalau misalkan teman-teman nih sebelum nanti join di race-nya Mbak tanggal 26 Mei gitu ya, kalau mau tahu lebih details dan lebih jelas lagi tentang BNI Live nih, kita bisa ngecek di sosmednya di mana nih? Di BNI Live kita ada Instagram, ada BNI Live ya, ada BNI Live, ada juga kita di YouTube, kita punya YouTube channelnya BNI Live. Kita juga ada yang tadi Plan B Live tadi, web Microsoft planblife.co.id, atau kalau mau lebih lengkap lagi mau nanya tentang perusahaan BNI Live itu siapa yang punya, shareholdernya siapa, kemudian direkturnya kali siapa aja, mau kena kali aja ternyata omnya atau tantenya, bisa lihat juga ya di website bnilife.co.id ya kan, kali aja ternyata salah satu runner
omnya langsung kontak lah, omnya, om saya mau beli produk asuransi ini. Nah nanti tinggal omnya nelfon ke kami, tinggal kita follow Tolong up. urusin nih kalau Ya mau kan? masuk nih Seperti langsung. itu mungkin gitu. Menarik Kalau mau banget. lebih lengkap ada di website www.benilife.co.id. Kalau mau lihat podcast, informasi singkat-singkat ada di Instagram Benny Life, di Facebook Benny Life, di apalagi Twitter ya, Twitter Benny Life juga ada, YouTube channel Benny Life juga ada. Kemudian kalau mau sekalian mau lihat dan beli produknya yang simpel yang tadi saya bilang digital, itu kita ada produk pilihannya ada 5. Apa Ada aja tuh, Mbak? kesehatan, ada tabungan, ada pendidikan, ada personal accident. Itu ada dilihat di plan.benilife.co.id. Nah, gampang banget. Dan selain itu juga ini menarik nih sebenarnya Mbak Rati. Tuh. Teman-teman kita juga bisa menjadikan teman-teman sebagai tadi kalau bicara RPPI, sahabat RPPI, kita juga punya sahabat digital nantinya. Wow. Jadi kalau teman-teman menggunakan tadi planbelife.co.id, teman-teman bisa beli produknya, udah otomatis teman-teman udah jadi sahabat kami, sahabat digital. Dan teman-teman bisa mengajak teman-teman lainnya ya, mengajak teman-temannya lainnya, itu teman-teman dapat insentif. Wow, menarik nih ya buat kita semua nih ya. Langsung aja sebelum ke BNI Live ya, ke LPP Rana dulu untuk daftar. Terus nanti kita ketemuan di booth, langsung nanti dijelasin tentang BNI Live secara detail, baik itu produk-produknya dan juga benefit-benefit apa sih yang akan didapatkan dari Sobat LPPI semua. Nah, sedikit lagi nih Mbak ya, kita udah di penghujung acara juga nih, karena kita nggak perlu lama-lama, karena sebenarnya untuk mengedukasi Sobat LPPI semua ini kan yang penting paham nih tentang apa itu fungsi dari asuransi itu sendiri, lalu juga dari produknya BNI Life sendiri gitu. Sebenarnya kalau misalkan dengan nama BNI Life sendiri ya, sebenarnya kita udah cukup kuat banget ya. Siapa yang nggak tahu label BNI-nya itu sendiri gitu kan Mbak, seperti itu gitu. Dan ternyata juga ada dari sisi insurance-nya itu sendiri kan. Dari Mbak Delvi sendiri nih sebagai seorang financial planner di BNI Life gitu, apa sih Mbak pesan untuk Sobat LPPI semua selain berkaitan tentang kesehatan dan juga proteksi gitu nih Mbak, supaya lebih aware lagi nih tentang fungsi insurance itu sendiri. Silakan Mbak. Oke, thank you. Udah closing statement ya. Closing statement. Oke, jadi saya mau menghimbau memang biaya hidup itu kan dari mulai lahir sampai dengan kita nanti meninggal tuh semua biaya hidup. Ada biaya hidup. Ya, sakit biaya hidup untuk kesehatan ya, untuk rumah sakit. Untuk lahir biaya hidupnya untuk apa? Beli susu, untuk makanan bergizi. Kemudian untuk kerja pasti biaya hidup untuk makan dan sebagainya, untuk transportasi. Jadi pentingnya asuransi itu semua biaya hidup yang tadi saya sampaikan, siklus kehidupan itu semua teman-teman bisa dibantu oleh produk asuransi. Jadi jangan khawatir lagi gitu ya. Jangan dianggap asuransi itu premi mahal. Enggak. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi saran saya sebelum terlambat, sebelum umurnya udah tua yang preminya akhirnya mahal dan belum tentu juga diterima karena mungkin kondisi kesehatan, mumpung lagi sehat, mumpung lagi fit, mumpung juga masih muda, yuk mulai sekarang yang namanya asuransi perlu ada di dalam kehidupan teman-teman. Terima kasih, itu aja sih Mbak. Oke, menarik banget nih, karena memang sebenarnya tuh tak kenal maka tak sayang ya Mbak ya. Betul. Harus kenal dulu tentang insurance-nya, cari-cari tahu dulu, nggak harus langsung closing kok, ibaratnya seperti itu kan Mbak. Karena kan memang proses untuk kenalan ibaratnya ya, kita harus details dulu nih sebenarnya kebutuhan kita apa, dan sebenarnya kita sebagai newbie ya yang baru tahu tentang insurance atau enggak, oh kira ternyata memang penting insurance, kita boleh tanya-tanya kan Mbak. Betul banget. Dan sebagai sebagai diskusi dengan financial planner gitu, ibaratnya kita bisa cocokkan kan Mbak, yang tepat untuk saya tuh seperti apa, yang untuk saya seperti apa kayak gitu ya. Dan tadi perlu kita garis bawahi juga ya Sobat LPP ya, bahwa premi asuransi itu nggak mahal, ikut asuransi itu tuh nggak mahal, semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari Sobat LPP semua. Dan sistem pembayarannya pun juga beraneka ragam ya, jadi jangan dipikirnya harus langsung langsung mungkin ada yang setahunan atau apa kayak gitu, atau jangan-jangan yang bulanan itu juga ada ya Mbak. Betul, Ya? kita siapin yang bulanan Wah, juga. menarik banget. Kayak contohnya tadi salah satu yang mungkin ibaratnya kayak custom product ya, yang dibuat untuk LPPI Run ini dengan apa premi dari 1.000 ya Mbak ya, 1.000 sampai 12.000 dengan benefit PI yang bisa kita dapatkan di 20 juta rupiah. Wow. Sekali kita tepuk tangan yuk untuk Mbak Delvia dari BNI Life. Thank you banget Mbak Thank you Delvia. banget, Mbak Rati. Semoga sukses selalu. Amin, amin. Makin nambah kliennya. Amin. Dan LPPI itu juga kita insurance karyawan dari BNI Life loh. Tetap ya, harus tetap ya, BNI Life tetap ya. di Life. Dan Oke. kita malah tadi belum tahu kan Mbak Delvia kan. Iya, jadi kayak betul. benar-benar
kali ini disupport sama Benila untuk LPP Jadi Running. kayak Kita emang udah jodoh makasih ya. banget. Jodoh pasti Jodoh, ketemu Mbak. Pasti ketemu ya. Oke, terima Thank kasih banyak you. Mbak Delvia. Sama-sama teman-teman. Terima kasih. Siap ya teman-teman sobat LPPI semua. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di LPPI Info selanjutnya. Bye.